Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri, uji kompetensi bab 3 nomor 11 sampai dengan 15 halaman 153. Soal nomor 11, tentukan nilai tan 3pi per 4, sin min 2pi per 3 dan cos 11pi per 3. Yang pertama, tan 3pi per 4. 3pi per 4 ini nilainya sama dengan 135. Itu berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, nilai tan itu negatif. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai trigonometrinya pada kuadrannya dulu. Yaitu tan di kuadran kedua itu negatif. Setelah itu baru kita cari bilangan acuannya. Bilangan acuan dari 3pi per 4 adalah pi dikurangi 3pi per 4. Selanjutnya kita samakan penyebut. Di sini penyebutnya itu 4, berarti pi dikalikan 4 per 4 menjadi 4pi per 4. Kemudian tinggal kita kurangi, hasilnya adalah pi per 4. Tan pi per 4 itu pi per 4 itu 45 ya. Tan 45 itu nilainya 1. Berarti min dikalikan 1, hasilnya adalah min 1. Selanjutnya adalah sin min 2pi per 3. Nah, di sini sin merupakan fungsi ganjil sehingga tanda negatif pada derajat itu bisa kita keluarkan. Jadi kita tulis min sin 2pi per 3. Kenapa? Karena sin merupakan fungsi ganjil. Jadi tanda negatif pada derajatnya bisa kita tulis di luar dari derajatnya. Selanjutnya setelah itu 2pi per 3 itu nilainya sama dengan 120. 120 ada di kuadran ke-2. Nilai sin pada kuadran kedua itu positif. Jadi di sini tandanya tetap min ya. Ingat ya, tanda min ini merupakan karena sin adalah fungsi ganjil dari yang awal, bukan karena dia berada di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua nilai sin itu adalah positif. Ya, jadi di sini negatifnya itu berasal dari yang di atas. Selanjutnya adalah 2pi per 3 bilangan acuannya adalah pi dikurangi 2pi per 3. Di sini kita samakan penyebutnya, sama-sama dikalikan 3 per 3 untuk pi-nya. Sehingga 3 per 3 dikalikan pi menjadi 3pi per 3. Kemudian kita kurangi dengan 2pi per 3, hasilnya adalah pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60, berarti sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian min dikalikan setengah akar 3, hasilnya adalah min setengah akar 3. Selanjutnya cos 11pi per 3. 11pi per 3 itu nilainya adalah 660 derajat. Berarti di sini pi per 3 itu melakukan satu kali putaran penuh ya pada diagram Cartesius. Sehingga untuk mencari bilangan acuannya, pertama-tama adalah kita kurangi dengan satu putaran penuh untuk bisa menentukan nanti sudutnya ini ada di kuadran keberapa. Berarti kita kurangi dengan 360 derajat atau 2pi. Kita samakan penyebutnya, di sini 3, berarti 2pi dikalikan 3 per 3 sehingga diperoleh hasil 6pi per 3. Kita kurangi, di sini kita mendapatkan 5pi per 3. 5pi per 3 ini sama dengan 300 derajat. 300 derajat ini ada di kuadran keempat ya. Nilai cos pada kuadran keempat itu positif ya. Sedangkan bilangan acuan untuk 5pi per 3 atau 300 derajat itu adalah 2pi dikurangi 5pi per 3. Kita samakan penyebutnya, di sini dikalikan 3 per 3. Sehingga 2pi dikalikan 3 per 3 hasilnya adalah 6pi per 3. 6pi per 3 dikurangi 5pi per 3 hasilnya adalah pi per 3. Atau di sini cos pi per 3 itu sama dengan cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. Kemudian soal nomor 12. Buktikan identitas-identitas trigonometri berikut. Yang A, tan T per cosec T sama dengan 1 per cos T min 1 per sec T. Yang B, 1 per buka kurung 1 plus sin Y tutup kurung buka kurung 1 min sin Y
tutup kurung sama dengan 1 plus tan kuadrat Y. Yang pertama, tan T per cosec T sama dengan tan T ini bisa kita uraikan menjadi sin T per cos T. Sedangkan cosec T itu bisa kita uraikan menjadi 1 per sin T. Nah, di sini ada pembagian oleh pecahan. Kita bisa jadikan perkalian dengan cara membaliknya. 1 per sin T kita jadikan perkalian menjadi sin, kita letakkan di atas, sedangkan 1 kita letakkan di bawah atau sebagai pembagi. Sehingga kita peroleh sin T kalikan sin T, sin kuadrat T, cos T dikalikan 1 cos T. Selanjutnya adalah sin kuadrat T itu nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat T, ya. Atau identitasnya ini ya, sin kuadrat T itu memiliki identitas 1 min cos kuadrat T. Selanjutnya adalah kita bagi cosnya terhadap 1 dan cos kuadrat T, sehingga diperoleh 1 per cos T dikurangi cos kuadrat T per cos T. Di sini cos kuadrat T dibagi cos T menjadi cos T, ya. Selanjutnya di sini kita jadikan min cos T bisa kita tulis sebagai 1 dikalikan cos T per 1, ya. Tujuannya nanti akan dibawa ke sini, ya, ke bentuk ini, ya. Saya uraikan pelan-pelan. Jadi di sini saya modif 1 min cos T itu sama dengan 1 min 1 dikalikan cos T per 1. Nah, selanjutnya perkalian cos T per 1 itu kita jadikan pembagian dengan cara membaliknya. 1 per cos T sama dengan langkah yang di atas ini. 1 per sin T menjadi sin T per 1. Ya, kalau ini kita balik ke atas untuk langkah yang ini, ya. Jadi di sini sin T per 1, di sini cos T per 1, ya. Menjadi di sini 1 per sin T, di sini menjadi 1 per cos T, ya. Nah, tujuannya adalah untuk bisa membuktikan yang ini, sec T, ya. 1 cos T itu nilainya sama dengan sec T. Jadi di sini terbukti 1 per cos T untuk ini dikurangi 1 per sec T, ya. 1 per cos T dikurangi 1 per sec T. Jadi terbukti. Selanjutnya adalah untuk yang B, 1 per 1 plus sin Y tutup kurung buka kurung 1 min sin Y tutup kurung, itu identitasnya bisa kita tulis sebagai 1 per 1 min sin kuadrat Y. Selanjutnya 1 min sin kuadrat Y itu bisa kita ganti dengan cos kuadrat Y, ya. Yang ini sin kuadrat T sama dengan 1 min cos kuadrat T. Ya, ini sama 1 min sin kuadrat Y itu sama dengan cos kuadrat Y. Selanjutnya adalah sedangkan 1 bisa kita tulis sebagai cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y, ya, dibagi cos kuadrat Y. Kita bagi cos kuadrat Y, kita gunakan cos kuadrat Y ini untuk membagi keduanya, sehingga di sini kita peroleh cos kuadrat Y dibagi cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y dibagi cos kuadrat Y, sehingga di sini diperoleh cos kuadrat Y dibagi cos kuadrat Y itu 1 ditambah sin kuadrat Y per cos kuadrat Y berarti tan kuadrat Y. Berarti di sini terbukti. Soal nomor 13. Tentukan amplitudo dan periode fungsi Y sama dengan 2 cos 3x, kemudian sketsalah grafiknya. Di sini amplitudo nilainya selalu positif, berarti kita berikan harga mutlak. Amplitudo nilainya ada di sini, di 2 ini. Berarti harga mutlak dari 2 sama dengan 2. Kemudian periode itu sama dengan 2pi per di sini harga mutlak dari koefisien dari x. Berarti harga mutlak dari 3. Berarti sama dengan 2pi per 3. Selanjutnya adalah kita buat sketsanya. Kita buat tabel dulu. Kita pakai x 0, pi per 6, pi per 3, pi per 2, 2pi per 3, 5pi per 6, dan pi. Kenapa? Karena ini nanti akan menghasilkan
sudut istimewa ketika disubstitusikan ke 3x ya. Kita hitung x-nya 0 berarti 3 dikalikan 0, 0. Cos 0 itu 1, berarti 2 dikalikan 1, 2. Kemudian 3 dikalikan pi per 6, berarti hasilnya adalah pi per 2. Cos pi per 2 itu 0. 2 dikalikan 0, jawabannya 0. Kemudian kita ambil pi per 3. 3 dikalikan pi per 3 berarti nilainya pi atau cos 180 derajat. Cos 180 derajat nilainya adalah min 1. Berarti 2 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 2. Kemudian kita ambil pi per 2. Berarti cos dikalikan pi per 2 berarti 3 pi per 2. 3 pi per 2 sama dengan 270 derajat. Cos 270 derajat itu nilainya 0. Berarti 2 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita ambil 2 pi per 3. Berarti 3 dikalikan 2 pi per 3 hasilnya adalah 2 pi atau 360. Berarti cos 360 nilainya adalah 1. 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah kita ambil 5 pi per 6. 3 dikalikan 5 pi per 6 berarti diperoleh hasil 5 pi per 6. 5 pi per 6 3 dikalikan 5 pi per 6 berarti hasilnya adalah di sini diperoleh 5 pi per 3 ya. Nah, cos 5 pi per 3 itu setara dengan 5 pi per 3 itu setara dengan 270 ya. Berarti cos 270 nilainya 0, berarti 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita ambil pi ya, pi 3 dikalikan pi itu hasilnya adalah sama dengan 180 ya, berarti melewati satu kali putaran. Berarti di sini 3pi dikurangi 2pi hasilnya adalah pi, berarti sama dengan cos 180. Cos 180 nilainya adalah min 1. Berarti 2 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 2. Kalau kita tuliskan seperti ini, saat x-nya 0 nilainya 2, saat nilai x-nya pi per 6 di sini nilainya 0, saat pi per 3 nilainya di sini min 2, pi per 2 nilainya di sini 0 di sini ya. Kemudian saat 2 pi per 3 yang di sini nilainya adalah 2, 5 pi per 6 nilainya adalah 0. Kemudian pi itu nilainya min 2. Berarti ini adalah grafiknya. Selanjutnya soal nomor 14, diketahui sebuah segitiga dengan alfa sama dengan 75, B sama dengan 100 dan sudut A sama dengan 30 derajat. Tentukan besar dua sudut dalam segitiga lainnya dan C. Nah, di sini kita mencari sudut B ya, karena di sini diketahui sisi A, sisi B dan sudut A. Ya, berarti kita bisa mencari sudut B-nya dengan menggunakan aturan sinus, yaitu sin B per B per sisi B sama dengan sin A per sisi A. Kemudian sin B per nilai B-nya itu 100, kemudian sudut A-nya 30, berarti sin 30 per sisi A-nya di sini 75. Selanjutnya adalah sin 30, D-nya adalah setengah, kemudian 100 posisi pembagian saya pindah ruas jadi perkalian. Sehingga di sini kalau kita hitung setengah dikalikan 100 itu adalah 50. 50 dibagi 75 kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga sudut B sama dengan inverse sin 2/3. Kita gunakan kalkulator, akan diperoleh hasil sudut B-nya sama dengan 41,81 derajat. Setelah itu kita mencari besar sudut C. Kita gunakan penjumlahan ketiga sudut dalam segitiga, yaitu jumlahnya 180. Berarti sudut C-nya sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Sehingga 180 sudut A-nya tadi 30. Berarti dikurangi 30, sudut B-nya tadi 41,81 derajat. Berarti dikurangi 41,81 derajat. Hasilnya adalah 108,19 derajat.
Nah, setelah itu, setelah diketahui sisi sudut C, maka kita akan mencari panjang sisi C dengan menggunakan aturan sinus. C per sin sudut C sama dengan panjang sisi A per sin sudut A. Ya. C-nya yang ditanya per sin C tadi sudut C yaitu 108,19 sama dengan panjang sisi A 75 per sudut A-nya tadi 30 derajat. Ya. Sehingga kita hitung sin 108,19 derajat nilainya adalah 0,95. Sedangkan sin 30 nilainya adalah setengah. Selanjutnya 75 dibagi setengah itu hasilnya adalah 150. Kemudian 0,95 pembagian kita pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga C sama dengan 150 dikalikan 0,95. Hasilnya adalah C sama dengan 142,5. Kemudian soal nomor 15. Tentukan nilai X berdasarkan gambar segitiga berikut. Ini gambarnya. Di sini bisa kita lihat diketahui sisi dan satu sudut. Ya. Sudut A-nya itu 180. Kemudian sisi di depan sudut A atau A kecil, ini sisi A sama dengan X. Kemudian sisi B ini adalah 9. Kemudian sisi C ini adalah 5. Nah, karena yang diketahui satu sudut dan ketiga sisi, maka kita gunakan aturan kosinus, ya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikalikan cos A. A kuadrat nilainya, A itu nilainya X, berarti di sini X kuadrat, B nilainya 9, berarti 9 kuadrat, C nilainya 5, berarti 5 kuadrat. Min 2, B-nya 9, C-nya 5. Dikalikan cos A, cos 120. Setelah itu kita hitung 9 kuadrat itu sama dengan 81, 5 kuadrat sama dengan 25, 2 kali 9 kali 5 hasilnya adalah 90. Kemudian di sini kita lihat 120 itu ada di kuadran kedua, nilai cos di kuadran kedua itu adalah negatif. Jadi kita tulis dulu negatifnya. Kemudian baru kita cari bilangan acuannya. Bilangan acuan dari 120 itu adalah 180 dikurangi 120. Sehingga di sini 180 derajat dikurangi 120 derajat hasilnya adalah cos 60 derajat. Sedangkan 81 ditambah 25 hasilnya adalah 106. Selanjutnya di sini cos 60 nilainya adalah setengah. Min ketemu min, ini plus 90 dikali setengah itu 45. Selanjutnya 106 ditambah 45 hasilnya adalah 151. X sama dengan plus minus akar dari 151. Itu kalau kita cari ke dalam bentuk desimal menjadi X sama dengan plus minus 12,29. Karena X ini adalah sisi dan sisi selalu positif, maka yang kita ambil yang positif. Sehingga X-nya sama dengan 12,29. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 3 nomor 11 sampai dengan 15. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.